InsyaAllah mudah-mudahan kehadiran beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kuwu beserta jajarannya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberkahkan kehidupannya di dini wa dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada keluarga besar Bapak Wahyu dan Ibu Juju yang telah menikahkan putra dan putrinya Adinda Nafis Riayu SPD dan Muhammad Syukri Ghazali. InsyaAllah mudah-mudahan dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh-salehah, dipanjangkan jodohnya sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdi ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, di bulan yang dikembalikannya setiap orang yang beriman dikembalikan dalam keadaan suci. InsyaAllah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta, semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal. Salawat beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Al-Faqir Rifki Al-Idrus mengucapkan minal aidin wal faidin kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas kesalahan dari bicara maupun tingkah laku. Semoga kita semua dikembalikan dalam keadaan fitrah dengan keikhlasan hati, sehingga Allah betul-betul mensucikan diri kita dan dijadikan kita sebagai hamba yang taat dan bertakwa kepada Allah. Amin ya rabbal. Saya telah beribadah banyak di hadapanmu. Allah menyatakan apa? Wahai Musa, apa yang kau lakukan ini belum seberapa dengan umat kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Allah ngajarin kita ini lebih dulu. Yang bisa ngendaliin apa? Hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa terikat dengan akal. Hawa nafsu udah mau emosi, akal ngomong percuma dong. Ngabuburit pakai motor bukan sama mahramnya, enggak mati bagus loh. Udah jalan ngabuburit ngelihat kolak, belum lagi itu baru cuman masalah belinya. Begitu lewat ngelihat tetangga pakai motor baru, medum minan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbun afwa wa'fu anna. Ini kan diajarin. Allah diminta saksiin kami berpuasa ini pengennya dengan benar, tapi dengan apa yang segala dengan kekurangan kami maafkan tingkah laku kami. Betul Pak, dia alasannya kena head. Iya, lu minumnya nggak di depan orang puasa juga dong, ngumpet
Kalau bisa di dalam rumah nggak apa-apa sih, kalian buka makan nggak apa-apa. Tapi hormatin orang yang berpuasa, kalian akan mendapatkan pahalanya puasa. Tuh, saling ngehormatin. Dari tadi gue ngomong nggak paham-paham loh. Ini masalah Ramadan. Dan awalnya setelah Ramadan datanglah bulan Syawal. Senang nggak? Senang nggak? Syawal ini bukan yang dipikirin baju barunya dan ketakwaan kita kepada Allah. Ramadan kemarin kita diajarin, ada kita bangun sahur, ada nggak? Ada. Bukan cuman buat manasin sayur, masak nasi, bangunin anak, bukan. Salat tuh tahajudnya, baca lagi tuh Qurannya, sholat sorubat, minta sama Allah. Baru kita makan sahur. Bib, saya mah nggak pernah bangun sahur, Bib. Kenapa? Saya mah kuat. Bukan dilihat kuatnya, di sahurnya itu ada keberkahan. Mau hidup berkah nggak? Mau hidup berkah nggak? Cuman sekedar makan satu butir kurma atau minum satu teguk, itu dia akan mendapatkan keberkahan Ramadan. Allah berikan kita juga lewat Nabi ada namanya salat tarawih. Sebulan full. Di sini berapa rakaat? Berapa? 23. Kemarin saya di Jakarta ada yang ngundang, Bib. Habib imam tarawih ya. Insya Allah kalau ada waktu saya bisa, saya bilang, ya Bib, ini kita tarawihnya cuma 11 Bib. Hah? 11? Oh, iya Bib, tapi 443. 443? Lu sholat main bola. Ada-ada baiklah. Udah akhirnya saya nggak terima. Tapi subhanallah, yang namanya tarawih, orang Cigarugak banyak gak yang kerja di luar kota? Banyak ya? Berarti mereka pulang kan udah akhir Ramadan. Betul gak? Yang gua bingung, masjid kok sepi. Akhir Ramadan, masjid sepi, musola orangnya. Betul? Logika, akal nih. Awal Ramadan, yang dari kota udah pulang apa belum tuh kira-kira? Tapi kok masjid penuh? Sampai keluar-luar, sendal pada ketukar, kadang salah gendong. Anak orang main digendong. Begitu lewat, main gandeng, bini orang kegandeng. Betul nggak? Saking penuhnya. Belum lagi emak-emak Ramadan pertama nih, sholat tarawih, sejak apa mau kena, dijadiin kipas. Mau kena nih, hardang ya. Yang bapak megang peci dikipasin. Kenapa? Panas. Kipas angin anget. Orangnya penuh sama masjid. Masuk minggu kedua, mulai ada kemajuan. Softnya maju. Sendal masih berantakan, hilang masih. Masuk minggu ketiga, nah ini mulai nih. Yang di dalam biasanya aki-aki bukan pakai kipas lagi, pada pakai jaket. Kenapa? Tiis. Betul? Minggu keempat, isinya udah nggak ada orang tuh. Isinya cuma panitia zakat. Betul nggak? Kejadian nggak di sini? Kejadian nggak di sini? Tanda-tanda seseorang yang sudah mulai lalai di akhir Ramadan, bahwa disitulah keberkahan bulan Ramadan tidak diberikan kepada orang tersebut, apalagi Lailatul Qadar. Lu makanya lu ribut baju baru, THR sono, THR sini. Biasain makanya bulan Rajab, bulan Sya'ban udah belanja baju baru, Ramadannya jadi istiqomah. Duitnya Bib, cari. Laki belum dapat kerjaan, Bib, suruh kerja. Suruh ngojek sono. Cari kerjaannya. Ambil jadi satu momen di dalam 1 tahun, 1 bulan ini manfaatin buat kita ibadah. Ramadan telah pergi. Tapi sampai sekarang ibadah kita masih begini-gini aja. Belum tentu kita dapat pahala, mungkin malah di Ramadan kita numpukin dosa. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabat? Beliau mengatakan, celakalah.
Apa yang membuatnya celaka ya Rasulullah? Celaka yang datangnya pada umatku tatkala Ramadan telah pergi, namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Tuh. Ramadan ini kesempatan kita kemarin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, ketemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal. Ayo kita introspeksi diri. Madrasah kemarin di Ramadan, apa kita udah baik apa belum? Udah benar belum di dalam ibadah? Mudah-mudahan Ramadan kemarin kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan dari Allah, sehingga kita diberikan kekuatan untuk ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ini masalah Ramadan. Ini bab nikah nih sekarang, boleh nggak? 2 tema berarti dong. 2 amplop. Pengantin mana pengantin? Pengantin. Ini malam keberapa nih, A? Ini malam keberapa, A? Malam pertama. Cih, lu tegang banget lu. Gue tadi pakai kamar mandinya. Gue masuk kamar mandi pengantin. Ya Allah, bunga mulu dalamnya ya. Berasa nggak pengen keluar gue. A. Cih. Senang, A. Di hari lu senang, besok kesiksa lu, A. Pernikahan itu sunnah Nabi yang diajarkan oleh para salaf, syiarnya para aulia. Untuk apa? Mengambil iktibar contoh yang baik dari Nabi. Contoh, A, yang sekarang nih malam nih, A ambil wudhu, sholat sunnah 2 rakaat, A. Sholat berdua sama bini ya. Ntar kalau lagi waladhdallin amin, lu jangan kaget. Tak sendiri tahu-tahu ada suara perempuan, berhenti tuh. Ya, istri lagi amin tuh. Amin. Selesai salam, doa. Ya Allah, di mana yang dahulu engkau haramkan, hari ini engkau halalkan. Maka berkahkan apa-apa yang telah engkau halalkan kepada kami. Istri jawab, istrinya mana nih orang? Neng, kesian banget lu pengantin udah halal ini lu pisah-pisahin, ntar dia kangen lu. Neng, ntar aminin ya Neng doanya AA ya Neng. Yang kedua, ya Allah, sebagaimana dahulu engkau memberikan rezeki kepadaku cukup untuk diriku sendiri, maka hari ini aku berdua ya Allah sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabimu. Maka berkahkan rezekiku untuk keluarga kami. Neng jawab tuh Neng. Neng, ngapa jadi lu yang pada amin sih lu? Emang lu pada bininya lu? Neng jawab tuh, amin. Yang ketiga, dahulu engkau haramkan, kami bersentuhan, engkau haramkan. Tapi di hari ini sentuhan kami engkau halalkan, maka keluarkanlah dari diri kami bibit anak-anak yang saleh-salehah. Neng jawab tuh, awah. Ya, Bib, abis itu ngapain lagi? Terserah lu dah. Mau ngapain terserah. Tapi ingat, sesuatu yang dijalankan dengan syariat, maka itu akan menjadi satu kebaikan di dalam hidup kita. A. Perempuan itu pencemburu, A. Benar-benar pencemburu. Kenapa? Karena perempuan itu apa-apa pakai perasaan. Aing bade uih. Yang namanya perempuan itu pencemburu, A. Karena yang digunain perasaan. Kalau laki-laki akal. Akalnya 9, perasaan 1. Kalau perempuan perasaan 9, akalnya. Makanya nggak bisa kalau ngelihat tabungan isinya dikit, pusing dia. Karena dia nggak dipikirin, dipakai perasaan. Untuk perempuan tuh. Masa. Alah. Di bini siapa nih? Gue pengen cari lakinya. Bener apa kagak? Yang namanya perempuan dipikirin nggak bakal nyampe, tapi kalau pakai perasaan nyampe. Nyampenya luar biasa.
Jadi kalau perempuan dikit-dikit cemburu, kita lagi wangi nih, Pak, laki wangi nih. Wah, cemburu tuh cemburu bukan main. Ayo, ayo, mau kemana tuh, mau kemana, mau kemana, mau kemana. Wangi banget, giliran depan kita mah nggak pernah wangi-wanginya. Ada yang begitu, ada nggak? Entar kita klimis dikit, ngamuk dia. Bu, jangan khawatir. Laki-laki itu tergantung bagaimana istrinya. Ya, ini ada yang bilang di netizen nih, banyak yang bilang, Bib, bukannya kalau perempuan itu tergantung bagaimana suaminya. Terbalik, suami bisa baik, bisa buruk tergantung istrinya. Ini akhir zaman. Ada jadi perampok, ahli maksiat, tukang begal. Kenapa? Rata-rata ekonomi yang digoyang terus aja sama bininya. Pengen ini, pengen ini, pengen ini. Jadi perempuan itu apa aja yang diberikan sama suami terima. Alhamdulillah. Kemarin lebaran lengkap nggak? Lengkap nggak? Lengkap. Nggak ada yang kurang. Kenapa masih cemberut aja lu? Alhamdulillah, syukurin aja. Kenapa? Karena seorang laki-laki itu tugasnya mencari nafkah. Tugasnya perempuan adalah mengurus rumah tangga. Yang terbalik sekarang kan begitu. Rata-rata perempuan ini banyak tuntutan tapi nggak mau ada kerjaan. Contoh dah, nyuciin baju laki aja males. Betul nggak? Enggak. Nyuci. Beruntung. Perempuan, istri yang mencucikan pakaian seorang suami, Allah angkat derajatnya 1000 derajat. Buat perempuan nih, kabar baik nggak tuh? 1000 kebaikan diberikan oleh Allah. 1000 kejelekan dihapusin sama Allah. Cuma nyuci pakaian. Saat dia sedang menjemur pakaian, yang dia di mana dia terkena sinar matahari, seluruh makhluk yang terkena sinar matahari, mereka akan beristighfar kepada Allah agar dosa istri tersebut diampuni sama Allah. Tapi masalahnya sekarang, Pak, yang diangkat derajatnya bukan kita, Pak, keluarga. Yang diangkat derajatnya tuh Changhong, Samsung, LG. Diangkat derajatnya tiap tahun naik. Harganya naik. Kenapa? Karena nyuciin baju bapak itu. Bu, ibu, sare. Bu, bajunya dikucek dulu, kenain tangan dulu. Bis gimana, Bib? Kotor, Bib, dekil. Jangan sampai suami lu masukin ke dalam mesin. Cuci bajunya yang benar. Kenain dulu tangan, habis itu masukin mesin cuci, nggak apa-apa. Yang penting takriman wa takriman, memuliakan dan mengagungkan suami itu. Paham ya? Paham ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada seorang istri mintanya macam-macam, jangan diikutin. Yang sekemampuannya kita. Kalau nggak mampu jangan. Kenapa? Bilang, Dek, bukan AA nggak mau ngasih, tapi tunggu biar AA jadi orang kaya dulu. Kapan? Wallahu a'lam. Serahin semuanya sama Allah. Mau kaya, dua-duanya ibadah dong. Yang laki cari nafkah, yang perempuan sholat duha. Yang sekarang kan beda. Laki cari nafkah, perempuan main TikTok. Ini kan beda sekarang nih. Istri bangun duluan apa bangun siangan? Jawab yang jujur, Pak. Lebih dulu istri bangun apa suami yang duluan bangun? Yalah, bohong banget lu. Ayo jawab, Pak, jujur. Yang bangun duluan laki apa istri? Bapak kelihatan muka-muka tertindas. Ngaku bangsa, ngaku ini dicekek kita pulang. Suami istri itu saling menghargai. Harus saling menghargai. Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha
pernah ditanya sama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai ummul mukminin, apa sih yang dikerjakan oleh Rasulullah di dalam rumah?" Ini sahabat kepo. Lo tau kepo? Keponya zaman dulu sama sekarang beda. Kalau zaman Nabi, sahabat pengen tahu karena sahabat juga pengen melakukan, karena itu termasuk golongan sun. Kalau sekarang kan kagak. Laki lu lagi ngapain? Lu kalau di rumah laki lu ngapain? Wah, tidur aja begini. Ntar jadi bahan omongan. Nah, lakinya dia kang tidur. Beda keponya kita zaman Nabi. Keponya di zaman Nabi itu kepengenan untuk menjalankan setiap apa yang dijalankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini beda kita. Siti Aisyah bilang, sama sebagaimana kalian yang melakukan sesuatunya di dalam rumah. Nabi sama pernah membersihkan rumah, bajunya bolong, ngejahit sendiri, sendal putus, disambung sendiri, nimba air. Pernah Nabi buat siapa? Buat keluarga. Jadi tugas seorang suami bukan hanya mencari nafkah, melainkan memberikan satu kebaikan yang menghilangkan beban seorang istri di dalam rumahnya. Istri capek loh, ngepel, nyapu, nyuci. Betul? Capek. Kok lu yang ngomong anak-anak bocah, no? Betul-betul aja lu. Capek, Pak. Kita disuruh tukeran 1 jam sama istri, gak bakal sanggup, Pak. Gak bakal sanggup. Begitu juga istri tukeran 1 jam sebagai suami, gak bakal mampu. Jangankan 1 hari, 1 jam gak mampu. Makanya tugasnya kita nih, suami istri itu kurang lebih ada, kalau kata orang Cigarugap mah, take and give. Lu ngerti gak lu? Sarwa aing juga. Saling memberi dan meneri. Jangan semuanya serba mau nerima. Berikan sesuatu kebaikan. Lihat Nabi, panggilan mesra ada, perhatian yang romantis ada. Satu riwayat Siti Aisyah, Rasulullah nih pengen tahu betul, Siti Aisyah nih pengen ngelihat ada yang main, kalau kita bilang lagi main duf, lagi main musik di luar rumahnya Nabi. Siti Aisyah pengen nonton, tapi di dalam rumah ada Nabi. Mau keluar nggak berani, nengok apalagi. Sekarang, bini sekarang, laki di dalam kamar, nengok-nengok aja. Nggak berani Siti Aisyah. Rasulullah paham betul keinginan Siti Aisyah. Dibuka jendela. Dibuka jendela rumah, Rasulullah lihat. Ada yang nari, ada yang main musiknya. Siti Aisyah dipanggil, Aisyah, sini. Mau lihat nggak? Mau ya Rasulullah. Lihat. Dagunya Siti Aisyah ditaruh di pundaknya Nabi Muhammad SAW. Romantis nggak tuh? Ditaruh di pundaknya Nabi sambil nontonin. Nabi tanya, sudah? Belum ya Rasulullah? Tungguin lagi. Ditanya lagi, sudah? Belum ya Rasulullah? Ditanya lagi yang ketiga, sudah ya Aisyah? Belum ya Rasulullah? Ditanya sama Nabi 3 kali, yang main udah nggak ada, yang joget udah nggak ada. Kenapa? Saking nyamannya pundak Nabi Muhammad SAW. Jadilah seorang suami yang bisa menjadikan sandaran pundaknya ini menjadi sandaran seorang istri yang membuat hatinya menjadi tenang dan tentram. Ini kagak lu jadi laki lu main bini dijadiin samsak aja lu. Main tabok sana, pukul sana, banting kiri, banting kanan. Jangan. Tugasnya suami nggak begitu. Tugasnya suami itu ngejagain istri, kasih sayang yang luas, yang besar, berikan sesuatu perhatian. Kita nih perempuannya juga kelewatan sih istri sekarang. Lah emang bener Pak, saya ngomong apa adanya lah. Saya mau tanya, ibu kalau nanya bapak udah makan apa belum, gimana nadanya? Nada suara itu mempengaruhi jawaban seorang suami. Contoh, ada seorang istri ini. Pak, udah makan belum? Bapak jawab. Chat lagi nih, chat. Pak, udah makan belum? Jawabannya apa? BLM.
Segitu-gitunya jawabannya. Coba ditanyanya, Pak, udah makan belum siang ini? Jawabannya seorang suami, belum, mungkin sebentar lagi. Tuh jawabannya. Tergantung intonasi, nada. Kalau nada seorang istrinya judes, jawaban laki lebih judes. Pulang jam berapa dari kantor? BLM TAU. Itu jawabannya. Belum tahu. Coba ditanya, yang pulang dari kantor jam berapa kira-kira? Aku mau nyiapin makan buat nanti malam. Sebentar lagi aku pulang. Tuh jawabannya. Tergantung intonasi atau yang dipakai oleh seorang istri kepada suami. Jadi jangan cuma keperluannya aja kalau ngomong. Saya mau tanya deh, Bapak kalau dipanggil ibu siapa sih Pak? Manehna. Hah? Siapa? Ibu kalau manggil Bapak siapa? Aa. Sia. Hah? Bapaknya budak. Iya begitu ya. Geblek lu. Panggilannya juga termasuk panggilan itu akan membuat seseorang di dalam rumah tangga itu baik buruknya tergantung dari kita. Mau kita punya anak sayang sama orang tua, kita juga harus sayang sama orang. Kita mau disayang sama istri, kita juga harus sayangin istri, Pak. Punya duit berapa aja, jangan pernah diumpetin. Minta kasih, kalau bisa spare taruh di bawah sepatu. Bini sekarang kan kalau ngelihat duit hijau banget matanya, Pak. Elah, Masya Allah. Tapi memang kodratnya perempuan itu, Pak, mata duitan, Pak. Jujur, Pak. Kalau laki kita mah nggak ada mata duitan. Kita kerja keras untuk mencari duit. Kalau perempuan, gimana caranya itu mata taruh di dompet? Mata istri ditaruh di dompet kita, Pak. Sabraha isinya ini. Tapi memang, Pak, kodrat seorang perempuan itu mata duit, doyan itu memang udah masyhur. Karena cantik itu butuh modal, Pak. Ya, skincare mahal, salon mahal, wewangian mahal. Tapi lu pakainya juga depan suami dong. Lu udah pakai skincare dibayarin, baju kredit dibayarin, ke salon dibayarin. Lu pakainya cuman kondangan. Neng, jangan begitu ya, Neng. Jangan nih malam dandan, besok apa adanya. Kalau jadi istri mah yang sabar juga lebih baik. Bedak, beak, sabar. Terigu masih ada. Betul? Iya. Suami lagi nggak punya uang, jangan dipaksa, harus punya. Yang lipstik aing beak, yang sambil korek-korek. Udah sampai pantatnya banget, hijau dalam banget udah. Suami punya uang 5.000, ambil. Itu halal. Ambil. Beli lipstik kagak cukup, beli Fanta, PA. Beli Fanta lu kulum-kulum. 8 merah-merah juga itu mulutnya. Usaha untuk menyenangkan suami. Inilah rumah tangga. Satu sama lain saling mengerti. Pikirannya harus sama. Jangan pernah ada sesuatu yang saling menutup ditutup-tutupi, saling terbuka. Insya Allah akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat ini, Allah jaga keluarga kita. Allah jaga putra-putri kita menjadi putra-putri yang saleh-salehah. Amin ya rabbal. Saya pengen masih lama di sini, tapi saya setelah dari sini harus ke Cikubang. Cikubang mana? Sana apa sini? Sana ya. Habis dari sini acaranya di Cikubang. Minta ridho, minta doa, mudah-mudahan Allah kasih sehat walafiat dan ikhlas. Minta doa buat nenek saya tercinta Syarifah Nur binti Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang saat ini dalam keadaan kurang sehat. Semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan seperti sedia kala. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah, mudah-mudahan Habib Gures Allah panjangkan umur, diberikan keberkahan ilmunya untuk kita, dan insya Allah kita bisa masuk ke dalam surga bersama guru-guru kita, dan sehingga kita dikenal oleh Rasulullah berkah daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal
Allahumma salli ala wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibn Qulub